Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Rumah Bagi Para Villain. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu, supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar, sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk guys ke videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, scene kemudian berpindah ke Blue Tower. Kita diperlihatkan Master Tower yang saat itu datang dan mengatakan, "Vania, muridku, aku sudah pulang. Aku tidak merasakan time gate lagi. Apa yang terjadi sesuatu di sini?" Oh ya guys, namanya sebenarnya Vania, tapi Mimin lebih suka nyebutnya Vania. Jadi kedepannya bakal gitu aja. Untuk Master Tower dia udah berada di 8 circle mage dan bernama Slime Mikardo. Kita akan menyebutnya sebagai Slime. Saat itu juga, Vania mengatakan, "Tower Master, kau sudah kembali rupanya. Pekerjaan yang Anda percayakan padaku semuanya udah selesai." Master Tower Slime yang lihat keadaan dari Vania saat ini merasa bingung mengapa raut wajahnya seperti itu. Biasanya dia selalu marah-marah pada Master Tower ini, apalagi kalau dia datang telat. Kenapa tiba-tiba menjadi seperti ini? Mungkin sesuatu yang serius sudah terjadi. Dia saat itu menanyakan kepada Vania, apa sudah terjadi sesuatu. Master Tower Slime saat itu mengatakan, karena bakatnya yang luar biasa, Vania telah menjadi wakil Tower Master di umurnya yang sangat muda. Oleh karena itu, kesombongan dan kelancangannya pun juga sangat tinggi. Bahkan, tidak jarang bahwa Vania membuat juniornya itu menangis karena telah mengalami kegagalan sebanyak berkali-kali. Saat itu, Master Tower Slime sebenarnya nggak berniat memperbaiki kepribadiannya, karena jika dia tulus berkaitan dengan magic, begitu dia mencapai circle ke-7, dia pasti akan langsung menyadari betapa tidak bergunanya pencapaian yang sudah dia dapat ini, dan nantinya akan rendah hati dengan sendirinya, karena setiap orang yang mencapai circle ke-7 akan menyadari bahwa kekuatan yang di atasnya masih sangat jauh, dan karena alasan itulah, situasi seperti ini justru membuat Master Tower Slime merasa sangat aneh. Dia saat itu menanyakan, "Perjalanan bisnis ke utara kali ini memang cukup lama. Apa saat aku tidak ada, kau kewalahan dengan banyak pekerjaan? Bisakah kau menceritakannya kepadaku?" Mereka pun saat itu mulai mengobrol satu sama lain, sampai pada akhirnya Vania menceritakan bahwa yang menutup time gate itu tidak lain adalah Count Valatio. Master Tower pun mengatakan, "Tapi kau tidak bisa mengatakan rinciannya karena sudah membuat sumpah. Jadi apa yang dilakukan kau tidak bisa mengungkapkan," ucapnya kepada Vania yang bikin Vania pun membenarkannya. Lagi pula tidak banyak hal juga yang bisa aku bicarakan dalam rincian itu. Hanya ini saja yang bisa aku katakan, ucap Vania kepada Master Tower. Master Tower saat itu mengatakan, sesuatu yang membuat Vania rendah hati adalah magic yang pasti tidak bisa dia pahami. Atau bisa kubilang mungkinkah itu origin magic. Saking takutnya dia bahkan tidak menampar tanganku yang mengelus kepalanya. Count Valatio dari kerajaan Asteria ya. Ini sangat menarik. Aku entah mengapa ingin bertemu dengan orang itu secepat mungkin. Beberapa saat setelah kejadian itu, waktu pun langsung lompat lagi. Kita diperlihatkan 1 bulan kemudian, tepat setelah Alon kembali dari Blue Magic Tower. Dia saat ini sedang berlatih menggunakan kemampuannya. Alon saat itu mengungkapkan bahwa setelah mendapatkan Mark of the Corrupted, dia langsung memulai penelitiannya soal Verse of the Babylonia. Ya, meskipun Alon masih belum bisa menggunakan banyak magic secara berturut-turut, tapi perlahan-lahan dia mulai bisa menggunakan magic dalam jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya. Dan karena alasan itulah, Alon saat ini serius belajar untuk bisa memahami lebih banyak hal tentang dunia ini, karena tujuannya untuk hidup damai. Untuk mencapai kehidupan yang damai, dia harus bisa menyiapkan berbagai skenario. Tiba-tiba Evan datang, dan saat itu Alon mengatakan, mungkin ada hubungan dengan bagaimana dimana aku menempatkannya, tapi aku masih kurang yakin tentang apa maksud penggunaan perasa ini, ucapnya kepada Evan. Evan saat itu mengatakan, "Tuan, magic yang Anda gunakan setiap kali aku menyaksikannya entah mengapa semakin kuat." Alon saat itu menanyakan, "Apakah begitu? Bukankah itu nggak mungkin?" Tapi Evan bilang, "Sebelumnya tidak tampak seperti magic 2 circle, tapi sekarang kelihatan berbeda jika dibandingkan dengan beberapa bulan lalu. Bukankah itu sangat aneh?" Alon pada akhirnya memahami, "Iya, kurasa menggunakan mantra gravitasi umum tidak bisa menciptakan lubang seperti ini. Mengapa aku bisa menciptakannya ya?" Di dalam hatinya dia mengatakan,
Gravity 2 Circle Magic. Di output maksimum saja, magic itu tidak mungkin cukup kuat untuk menghancurkan seseorang sampai mati. Aku sempat mengira bahwa aku menjadi lebih kuat. Mungkin memang bukan perasaanku saja, aku memang telah tumbuh menjadi lebih kuat, ucapnya di dalam hatinya. Sedangkan Evan saat itu masih nggak nyangka bahwa lingkaran Magic Circle kedua bisa menciptakan sesuatu seperti ini. Alon saat itu terus memikirkannya. Kalau ada alasan mengapa kekuatan bisa meningkat secara signifikan, mungkin bukan karena tingkat kemahiran atau frasa yang digunakan, tapi latihan secara berturut-turut. Lagi pula, peningkatan kemahiran magic itu berarti peningkatan dalam persepsi dan juga realisasi magic. Frasa juga lebih mendekati persoalan tentang kata-kata pemicu menggunakan atribut. Berbulan-bulan aku sudah menghabiskan mempelajari susunan frasa untuk Gravity. Mungkin itulah yang membuatku menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Pada akhirnya, aku mengetahui bahwa kekuatan hanya meningkat secara bertahap saat aku menyempurnakan dan pengaturan optimal ini. Tapi entah mengapa makin lama pengetahuan yang diciptakan oleh Alon ini bikin dia nyiptain lampu dan jadi guru fisika juga. Entah apa yang sebenarnya udah terjadi. Alon kemudian bilang sama Evan, mustahil kalau kekuatan magicku itu tiba-tiba meningkat. Mungkin belakangan ini kondisiku lagi prima saja, Evan. Evan pun bilang, mungkin ya tuanku, aku kesini untuk menyerahkan surat dari Yutia, surat yang baru saja datang. Alon ngucapin makasih sama Evan karena udah bawain surat itu kepada dirinya. Evan yang ngelihat kejadian itu pun nanya sama tuannya, kenapa dia tiba-tiba malah masuk ke mansion. Alon ngungkapin, aku sudah menggunakan ketiga magic yang bisa aku gunakan perharinya, jadi tidak ada gunanya tetap di sana. Saat itu Alon bergumam, alasan magicku mendadak lebih kuat ya, mungkin imbalan karena kutukan. Nah, diketahui sebuah ritual di mana penggunanya mengorbankan diri untuk memasang sebuah kutukan pada orang lain atau pada dirinya sendiri. Saat terkena kutukan, target akan mengalami kerugian, tapi tetap memperoleh imbalan sebagai bentuk kompensasi. Tidak ada orang di sekitar Alon yang berasal dari wilayah timur. Jadi pastinya itu bukan tentang kutukan. Bagaimana mungkin kutukan bisa membuatnya menjadi lebih kuat saat tidak ada apapun? Tapi ada cara lain ketika seseorang menerima keyakinan dari orang lain. Dengan kata lain, jika seandainya Alon menjadi sumber dari keyakinan orang-orang dan orang-orang berdoa kepada dirinya, dia akan mendapat kekuatan lebih. Tapi Alon saat itu mikir lagi, kon dari kerajaan kecil yang diabaikan di dunia bawah ini, mana masuk akal ada orang yang memujaku, ucapnya dengan wajah frustasi. Padahal dia nggak tahu aja tentang apa yang dilakukan oleh semua orang, apalagi yang dilakukan oleh Yutia ke depannya. Alon kemudian mengatakan, terkadang hidup memang harus terus dijalani, lupakan saja hal yang tidak kita ketahui, lagi pula kita tidak akan mengetahuinya. Sin kemudian berpindah ke ibu kota kerajaan suci Rosario, tepatnya di Rionel, kota Purin murni, di mana orang-orang menyembah Dewi Bulan dan kedamaian Sironia, rumah doa bagian timur. Kita diperlihatkan sosok Yutia yang saat itu sedang berdoa. Yutia saat ini telah menjadi seorang birawati. Seseorang yang ada di belakangnya pun saat itu datang dan memberikan salam kepada Yutia. Salam birawati. Yutia pun saat itu memberikan salam balik kepada orang itu yang ternyata tidak lain bernama Loke. Dan Yutia menanyakan kepada Loke bagaimana kabarnya saat ini. Loke yang mendengar ucapan seperti itu pun menatapnya sambil mengatakan di dalam hati, dia birawati berperingkat lebih rendah dari seorang paladin. Menggunakan selempang suci saja tidak saat ini. Meski begitu, aku harus tetap menunjukkan rasa hormatku kepada dirinya. Dia saat itu menundukkan kepalanya di hadapan Yutia dan mengatakan, baik-baik saja. Kali ini kami berhasil menyelamatkan 8 anak dan 25 nyawa dari sebuah desa kecil yang berlokasi di arah timur dan barat. Semua berkat dirimu. Yutia mendengar ucapan seperti itu pun tersenyum dan mengatakan, justru sama sekali tidak. Kaulah yang telah melakukan perbuatan baik itu, dan kau juga yang telah mengajariku yang kurang pengetahuan ini, ucapnya kepada Loke. Loke saat itu mengatakan, tidak Tuan, kau yang sudah mengajariku tentang banyak hal. Aku akan selalu berterima kasih atas jasa-jasamu. Nah, jadi kita diperlihatkan tentang siapa Loke sebenarnya. Selama 20 tahun dia sudah menghabiskan hidupnya dalam keputusasaan karena tidak bisa merasakan divine power. Saat itulah dia hampir menyerah. Dan ketika itulah Yutia tiba-tiba mendekat ke arah dirinya dan mengatakan, kalau ada sesuatu yang kau inginkan, cobalah untuk beriman kepada sang bulan aja, ucapnya kepada Loke yang bikin Loke saat itu merasa bingung. Sang bulan apa maksudmu? Yutia mengatakan,
kau akan segera mengetahui itu setelah melakukannya. Locke saat itu putus asa hingga dia rela melakukan apa saja. Pada akhirnya dia pun mulai berdoa kepada Greatmon selama beberapa hari seperti yang dikatakan oleh Utia, dan secara ajaib mulai belajar cara menggunakan Divine Power. Divine Power pun mulai bisa dikuasainya. Ini berbeda dari sebelumnya ketika dia berdoa kepada Sang Dewi dan dia mengatakan, "Aku merasa senang, tapi jujur aku sadar kalau aku sudah tergoda oleh nikmat sesat," dan meyakini bulan yang dimaksudkan oleh Utia bukanlah Dewi Sironia. Mereka adalah sosok yang mengimani sesuatu yang berbeda. Dia mulai khawatir bahwa dia telah melangkahkan kaki ke jalan kesesatan. Akan tetapi, semakin lama kekuatan yang dipinjamnya ternyata sama semua. Kekuatan yang dipinjam dari para dewa itu tidak ada bedanya. Bahkan artefak yang diberikan di bawah nama Dewi pun tetap bersinar di tangan Locke. Itu artinya, sang bulan itu tetaplah seorang dewa. Semua itu bisa dibuktikan dengan Divine Power yang dimiliki oleh Locke. Kita kemudian diperlihatkan di mana Locke dan juga Utia sempat berbincang-bincang di masa lalu. "Kenapa kau memberitahukan kepadaku untuk beriman kepada sang bulan?" Utia mengatakan, "Karena keimanan berasal dari kepercayaan yang tidak terlihat. Namun itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Selalu mudah untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dari sesuatu yang sebenarnya ada. Sang bulan selama ini selalu ada bersama dengan dirimu." Ucapnya kepada Locke yang bikin Locke pun mengatakan, "Aku mengerti, karena Dewi juga merupakan bulan itu sendiri." Ini adalah cara bagi manusia yang ragu untuk percaya dengan sesuatu yang lebih pasti. Aku akhirnya mengerti konsep dewa ini. Nona Biarawati, aku ucapkan terima kasih dari lubuk hatiku yang terdalam, ucapnya kepada Utia. Scene kemudian kembali ke momen saat ini di mana Utia masih bersama dengan Locke dan mengatakan, "Kalau kau ingin mengucapkan rasa terima kasihmu, bagaimana kalau kita berdoa bersama-sama?" Ucapnya sambil tersenyum. Locke pun menerima tawaran itu dan mengatakan, "Aku akan selalu melakukan itu lagi dan lagi." Yang bikin Utia pun merasa senang. Mereka mulai melangkahkan kaki ke tempat doa sambil mengatakan, "Kau datang di waktu yang tepat untuk berdoa. Sudah banyak orang yang datang." Astaga, ternyata udah sebanyak ini orang-orang yang dikumpuli Utia untuk berdoa kepada Greatmon. Pantas saja Alon bisa jadi tambah kuat. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Utia langsung naik ke pintu paling depan dan mengatakan kepada mereka untuk mereka semua berdoa kepada sang Greatmon itu sendiri. Utia Blodia, biarawati dari kerajaan suci Rosario, berhasil membuat sekte baru. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, scene kemudian berpindah ke ruang Konvalatio yang tidak lain adalah Alon. Alon saat itu mendapat sebuah surat dan membaca isi surat itu. Surat kali ini juga nggak ada spesialnya, kebanyakan cuma keseharian mereka aja. Itu berarti mereka semua udah menjalani kehidupan yang baik, bukan? Bagus sih. Tapi aku entah mengapa makin lama menjadi sedih karena tidak ada yang mengirimkanku surat kecuali Utia. Mereka dalam keadaan baik dan sehat, tapi kenapa mereka tidak mengabariku? Kurasa wajar saja. Kalau dipikirkan dengan pikiran mereka, aku palingan cuma om-om yang belum pernah mereka temui. Jadi mungkin cuma dianggap sekedar om-om yang baik hati aja. Tujuanku membimbing mereka ke jalan yang benar agar dunia tidak hancur karena mereka terwujud. Tidak ada alasan untuk bersedih sih sebenarnya. Tidak ada alasan sama sekali. Utia juga pasti sibuk, tapi dia masih sempat mengirim surat rutin kepada diriku. Entah mengapa, aku yang membesarkan 5 anak, tapi cuma yang paling tua saja yang mengakui jerih payahku. Aku baik-baik saja, ucapnya sambil ngerasa sedih banget. Tapi tiba-tiba Evan malah mengatakan, "Kon, apa Anda sedang sibuk?" Ngelihat Evan ada di situ, Alon juga kaget banget. Karena dari tadi dia juga nggak sadar kalau Evan masih ada di sini. Evan langsung bilang sama Alon, "Oh iya, aku dapat dari intelku soal anak-anak itu melalui guild informasi." Tapi di antara semua itu ada yang harus aku bicarakan padamu Tuan Alon. Aku sempat tahu bahwa tentang Radan, seperti yang Anda tanyakan kemarin, dia sekarang udah menjadi bajak laut. Ucapnya kepada Alon yang bikin Alon saat itu langsung terpelongok. Bajak laut apa? Ucapnya sambil ngerasa bingung. Bisakah kau menceritakan kepadaku lebih rinci lagi? Karena dari bayangan Alon semuanya lebih aneh lagi. Evan kemudian duduk di samping Alon dan mengatakan, pertama paling banyak rumornya adalah Seorang dan juga Deus juga. Seorang udah berhasil mendapatkan 32 kemenangan beruntun dari 100 pertandingan yang diperlukan agar bisa menjadi Baba Yaga.
Mendengar ucapan seperti itu, Alon sangat terkejut. Apa? Seolan memang benar mendapat kemenangan beruntun? Bukankah itu sangat luar biasa? Pertarungan dengan kemenangan beruntung paling banyak itu, apakah masih dipegang oleh orang itu? Dan Evan mengatakan, ya, Lion King dengan 41 kemenangan beruntun. Alon saat itu mengungkapkan di dalam hatinya, wajar saja sih, Lion King adalah karakter OP yang bergabung sebentar dengan party player, jadi wajar jika dia bisa mendapat peringkat tertinggi. Koloni mengandalkan banyak individu kuat untuk memproyeksikan kekuatan militer mereka masing-masing, dan dia hampir melampaui orang-orang paling atas di koloni. Bukankah itu sangat luar biasa? Evan juga mengatakan, dan untuk Deus tuanku, Ordo Knight berhasil mengeksekusi salah satu dari 8 kepala suku barbarian, Fulgura of the Snowfield. Dia memimpin dari orang-orang yang bermetamorfosis menjadi monster lewat ritual. Apakah Anda tahu tentang mereka, bukan? Ucapnya kepada Alon. Alon saat itu membayangkan kejadian yang ada di dalam game dan mengatakan, tentu saja aku tahu, sewaktu masih di dalam game, aku harus bertarung melawan para barbarian dan menyingkirkan Ulturus yang menjadi dewa mereka. Itu sangat menyebalkan. Baguslah aku tidak perlu melihat mereka, soalnya Ulturus itu cuma muncul setelah Five Deadly Sin bersatu. Dan saat itu juga, Alon mengatakan, berarti aku nggak perlu khawatir sama Deus lagi, dia udah menjadi lebih baik. Evan mengatakan, iya benar tuan, dengan ini dia sudah bisa dianggap selevel dengan Reinhardt, sang Persword. Alon yang mendengar kata-kata itu pun bergumam, kayaknya aku memang harus menemui mereka, mungkin akan menyenangkan. Dan saat itu juga Evan mengatakan, sedangkan Rene telah menjadi seorang Aphraser, dia sekarang memberikan Imprint ukiran hitam yang mampu meningkatkan kemampuan artefak. Alon yang mendengar ucapan kayak gitu pun mengatakan, wow, dia bisa melakukan itu juga, itu adalah sesuatu yang menarik. Padahal semua ini juga karena Alon aja yang nggak sadar sama hal itu. Dan kemudian balik ke topik utama, Alon dengan wajah muramnya mengatakan, jadi apa maksudnya Radan beneran menjadi Raja Bajak Laut? Bagaimana hal seperti itu terjadi? Evan sebenarnya ragu-ragu menceritakannya. Oh, soal itu tuan, Anda pernah dengar 7 kepulauan yang terletak di pesisir raksas, bukan? Nah, di sana ada tempat di mana para Great Pirate berada. Dia udah menjadi kapten dari kepulauan pertama yang tergolong paling besar. Saat itu juga, Alon sangat terkejut lagi dan bilang, bagaimana mungkin dia tiba-tiba malah menjadi kapten di sana? Dan dia tiba-tiba mengingat tentang kehidupan lamanya, di mana di kehidupan lamanya tuh Alon pernah ngeliat postingan, di mana postingan itu mengatakan, aku sudah rutin memberikan sumbangan pada seorang anak selama bertahun-tahun dan menyumbang padanya. Aku sangat ingin anak itu menjalani kehidupan yang normal dengan bangga, tapi ternyata sekarang dia malah menjadi bajak laut. Ending yang sangat membangunkan. Dan saat itu Alon malah memberikan emot tertawa pada postingan itu. Dan saat ini malah mengalaminya sendiri. Tentu saja Alon ngerasa frustasi banget. Dia langsung sedih dan bilang, kenapa begitu Evan? Aku tidak mengirimnya ke raksas untuk jadi bajak laut. Radan itu pandai mencari musuh, karena dia juga seorang Shigokin, bisa dibilang itu jadi sangat langka. Dia bisa bergerak dengan bebas di dalam air, apalagi di lautan Rakas ada banyak relik yang sangat berharga. Itulah sebabnya Alon merekomendasikan dia menjadi seorang pemburu harta karun, role dengan masa depan yang paling menjanjikan, tapi malah menjadi seperti ini. Evan mengatakan, kapten dari Great Pirate itu berarti dia penguasa pulau itu. Dia juga menjadi sosok yang sangat penting sekarang. Alon bilang di dalam hatinya, memang secara teori iya sih, tapi ini berbeda dari yang aku bayangkan. Lagian kenapa Raden bisa menyingkirkan kapten kepulauan pertama? Kapten-kapten di sana semuanya adalah manusia super. Selain itu, mereka tidak pernah kalah dalam pertempuran laut sama sekali. Dan saat itu dia mengungkapkan di dalam hatinya, oh, mungkin dia berhasil menyelamatkan permata-permata asli di antara relik era lama, dan karena alasan itu kekuatannya meningkat. Aku juga sempat tertarik sama relik-relik di tempat itu, sampai-sampai aku menghabiskan berjam-jam di minigame Treasure Hunter. Begitu ya, dia mempersenjatai dirinya untuk bisa mendapatkan posisi kapten. Aku tidak tahu dunia selalu berpihak padaku, tapi yang satu ini adalah kenyataan yang sangat pahit. Anakku telah menjadi Raja Bajak Laut, ucapnya sambil ngerasa frustasi dan kemudian
pingsan. Evan yang lihat kejadian itu juga ikutan panik. Kon, mengapa Anda tidak bernapas? Apakah Anda baik-baik saja? Dan beberapa saat setelah kejadian itu, scene kemudian berpindah ke jantung kerajaan Corsia, tepatnya kota maritim raksasa Rakas. Kita diperlihatkan dialog yang saat itu menyampaikan, di luar pantai kota terdapat 7 surga para bajak laut. Yang paling besar di antara semuanya adalah kepulauan pertama, Great Pirate. Alcardi sang Red Slayer adalah mantan kapten tempat ini yang menerima perlindungan Heavenly King lewat kekayaan. Orang yang telah mengalahkannya tidak lain adalah Radan. Radan sudah menjadi kapten kepulauan pertama yang baru. Radan kemudian mengatakan, sejujurnya entahlah apa Greatmon itu sebenarnya, aku juga tidak tahu. Aku tidak pernah merasa tertarik, jadi aku tidak terlalu memikirkannya. Awalnya aku menganggap dia cuma seorang yang membuatku merasa ingin berterima kasih. Aku ditakdirkan menjadi budak pembedahan hidup, tapi berkat Greatmon, aku bisa bertemu dengan Yutia dan membangkitkan kemampuanku. Terus terang, rasanya malah lebih seperti selama ini aku hanya mengikuti perintah dari Yutia sebagai anggota Bluemon. Karena itu saat aku dapat perintah langsung dari Greatmon, aku sebenarnya nggak paham dengan isi perintah ini. Apa gunanya menjadi treasure hunter? Perasaan jijik ini sampai terpicu di dalam diriku. Aku harus segera memulai balas dendamku. Mengapa aku malah berfokus dan berikan perintah aneh seperti ini? Black One yang mampu membantai satu klanku. Kita diperlihatkan kehidupan masa lalu dari sosok Radan, di mana saat itu dia berkumpul dengan semua keluarganya. Tapi kehidupan damai itu mulai direnggut oleh seseorang dari pulau lain. Dan di benua ini, tempat mereka berhasil kabur, para hunter sialan itu malah membunuh orang tuanya yang saat itu sudah sangat kelelahan. Padahal mereka sudah menghabiskan banyak kemampuan dan bahkan sampai menjual Radan sebagai budak. Itulah yang membuat Radan merasa benci sama semua orang. Dia tidak merasa menjadi treasure hunter bisa memiliki hubungan dengan pembalasan dendam yang dijanjikan oleh Greatmon. Sampai pada akhirnya dia melangkahkan kaki ke suatu tempat dan mengatakan, setidaknya aku perlu membuat diriku seperti mengikuti perintahnya aja. Dia melihat kapal yang saat itu sangat ramai, dan di antara semua itu, dia melihat beberapa papan pengumuman yang ternyata tidak asing. Ada beberapa orang yang berkumpul di tempat ini, dan salah satunya adalah orang yang pernah membunuh klannya. Itu adalah orang yang juga membunuh orang tuanya. Kita diperlihatkan salah satu kapten yang terpilih dari 7 kepulauan yang mengatakan, cuma Great Pirate yang terpilih saja yang bisa mendapatkan perlindungan Heavenly King lewat kekayaan. Dan ini adalah saat pertama kalinya Radan mulai menemukan kelompok sialan yang telah membunuh orang tuanya. Mereka ternyata juga telah mendapat kekuatan. Heavenly King apanya? Dia cuma sengaja menyebarkan kebohongan. Hanya melalui ritual sakral yang menggunakan bagian tubuh kaum Sigotkin sajalah seseorang mampu menerima kekuatan yang diberikan oleh Sigot Kliat. Dan setiap kapten dari ketujuh kepulauan itu memiliki kekuatan seperti ini. Dan Radan yang tahu bahwa mereka ada di sini tentu saja langsung naik emosi. Hunter-hunter sialan itu ternyata ada di sini ya. Para sialan itu yang membelah tubuh orang tuaku. Aku akan membalaskan dendam kepada mereka semua. Ucapnya dengan wajah yang sangat mengerikan. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, kita kemudian diperlihatkan Radan yang memandang ke arah mereka semua. Tapi ada satu hal yang lebih mengganjal di benak Radan. Bagaimana mungkin Greatmon bisa tahu hal ini? Karena sejujurnya, dia bahkan belum pernah membicarakan soal dirinya kepada siapapun termasuk Yutia. Seolah Greatmon memang sudah mengatur semua kesempatan untuk Radan agar bisa membalas dendam. Bagi Radan, untuk membalas dendam, ini seperti memenuhi sebuah janji yang diberikan oleh Greatmon, sebuah kesempatan untuk membalaskan dendam. Tapi Radan saat itu menyadari dengan kemampuannya saat ini dia tidak akan bisa langsung membunuh mereka semua, karena sejatinya mereka adalah manusia super yang menggunakan kekuatan dewa lautan. Jadi mustahil bagi dirinya untuk bisa mengalahkan mereka. Karena alasan itulah Radan hanya bisa menyaksikan mereka untuk saat ini. Jika memang semua sudah direncanakan, maka pasti apa yang diungkapkan oleh Greatmon juga masuk akal. Berarti ada alasan mengapa dia memberikanku hadiah kalung seperti ini. Greatmon pasti sudah mengatur segalanya sedemikian rupa. Dan saat itulah Radan menyentuh kalung itu dan mengatakan,
untuk menyusun pondasi dan bingkai pembalasan dendam ini. Aku harus berdoa kepadanya. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Radan mulai dengan senang hati mengikuti apa yang ditulis oleh suratnya Alon dan mulai mencari harta karun. Dia saat itu menyelam ke dasar lautan, dan karena dia merupakan ras Godkin, jadi wajar saja jika dia bisa bernapas lebih lama di dalam air dan mencari banyak hal yang ada di air. Namun tiba-tiba hadiah pemberian dari Alon mulai memancarkan sebuah cahaya. Itu adalah Speckless of Amirita, benda yang katanya mampu membantunya dalam mengidentifikasi juga melacak relik yang ada di dalam lautan dengan sangat mudah. Relik tertentu yang ditemukan oleh Radan juga mulai menutupi kekurangan dari kekuatannya saat ini, yang bikin Radan juga makin OP lagi. Radan saat itu terus farming relik-relik yang ada di dasar lautan dan mengatakan, bodoh rasanya diriku jika aku hanya bersyukur. Greatmon telah memenuhi janjinya, bahkan ketika aku tidak terlalu mempercayainya. Tidak hanya menyodorkan target balas dendamku, dia juga bahkan memberikan aku kekuatan untuk bisa membalaskan dendam. Sekarang pada akhirnya aku mengerti maksud perintah yang kau tulis di dalam isi surat itu. Niatmu ternyata sungguh-sungguh. Aku benar-benar kurang ajar. Sekarang aku sudah memahami, kau ingin aku menjalankan balas dendamku dan mengambil alih 7 kepulauan. Ternyata ini yang menjadi alasan kenapa Radan menjadi bajak laut. Padahal Alon nggak tahu apa-apa. Sin kemudian berpindah ke tempat lain. Kita diperlihatkan Luthia yang pernah mengatakan kepada sosok Radan, sudah aku bilang padamu bukan, jangan pernah melupakan bahwa segalanya adalah demi Greatmon. Dia saat itu mengungkapkan, iya, itu adalah kata-kata yang dulunya tidak membuatku tertarik sama sekali. Ini perlahan-lahan mulai terukir di dalam hatiku. Segalanya sebagai cahaya keyakinan adalah demi Greatmon. Aku akan melakukan segalanya. Sin kemudian berpindah lagi. 3 bulan telah terlompati. Saat panas yang menyengat telah mereda, musim gugur pun tiba. Sebuah musim di mana pertemuan sosial besar 2 tahunan dari Asteria dilakukan. Dan Convallatio pada akhirnya juga dipaksa untuk ikut. Alon yang gak mau partisipasi itu mengatakan, kenapa harus ada partisipasi wajib tiap 4 tahun? Aku benci ini. Dan pada akhirnya dia mengikuti pertemuan. Evan mengatakan, sepertinya telah dijadwalkan gerbong keluarga Kailin dan Edor juga akan bergabung bersama dengan kita. Alon mengatakan, iya nggak apa-apa. Lagi pula bergabung mereka di sini bikin kami jadi nggak diincar sama bandit. Budaya mereka memang sangat aneh dan menyebalkan sih. Tetapi tanpa disadari di sore itu, kita diperlihatkan Alon yang saat ini sedang bersama dengan Kon Kairil bersama dengan Edor. Kon Kairil mengatakan, Convallatio, kau membawa 1 pengawal aja bersamamu, bukankah itu sangat aneh? Kon Edor juga bilang, tampaknya keuanganmu lagi kritis ya, makanya kau cuma bisa bawa 1 pengawal aja. Mereka saat itu terus mencoba mengolok-olok Alon yang bikin Alon pun saat itu merasa bahwa kepribadian mereka itu sangat aneh. Kenapa mereka tiba-tiba malah datang dan malah menggibahiku? Tapi memang masuk akal jika mereka berpikir seperti itu. Itu karena otoritas Palatio yang terkenal berasal dari penguasa dunia bawah di timur dan dibangun di atas kekayaan yang dikumpulkan dari dunia bawah itu sendiri. Aku sudah puas dengan keadaanku yang sekarang, jadi aku melepas bisnis dunia bawah dan meninggalkan semuanya. Lagian penghasilanku dari hal lain juga udah cukup bagiku. Dan sangat berbahaya jika aku terus melanjutkan bisnis aneh itu. Karena alasan itulah, dunia bawah area timur saat ini dipenuhi dengan keronco-keronco yang berupaya memanfaatkan posisi itu. Rumor kalau aku menjadi Kon hanya karena keberuntungan semata telah menjadi fakta yang diterima oleh banyak orang. Mereka semua mulai mengambil keuntungan dan tanpa memperdulikan Convallatio lagi. Aku sudah tahu penurunan pangkatku dari otak Convallatio menjadi anak yang beruntung. Tapi entah mengapa ini bikin aku tetap sedih. Entah mengapa aku nggak menyangka kalau mereka berani menghinaku sebelak-belakan ini. Mereka berdua bahkan mengatakan, sedih rasanya melihatmu kehabisan uang. Beritahukan saja padaku kalau kau butuh bantuan. Itulah yang mereka ucapkan. Alon saat itu mengatakan, meski begitu, mereka mulai kelewatan batas. Apa aku harus mengajar mereka? Tapi kalau aku ingat-ingat, Kairil dan Edor ini adalah bawahan dari Palatio. Wajar saja mereka marah padaku, karena dulunya mereka adalah pesuruh Palatio. Karena itu mereka sekarang bisa melampiaskan penghinaan mereka yang dulu mereka alami. Itu juga bukan karena aku sih, tapi entah mengapa ini membuatku kesal. Dan saat itu juga dia bergumam di dalam hatinya,
Kalau sudah begini mah, rasanya seperti sedang menghadapi haters di internet. Jadi mending aku biarin saja. Evan saat itu datang dan bilang, "Tuan, mereka masih terus seperti itu." Alon mengatakan, "Iya, dari tadi mereka seperti itu. Abaikan saja mereka." "Memangnya kau dari mana, Evan? Dari tadi aku tidak melihatmu." Evan saat itu bilang kalau dia baru aja dari dapur dan bawa jagung bakar. Mereka pun saat itu langsung enak-enak makan jagung bakar bareng. Alon juga ngerasa senang punya ajudan yang beneran peduli pada dirinya, yang bisa membawakan makanan-makanan enak tiap kali dia membutuhkannya. Padahal saat itu Kairil sama Endor masih terus-terusan nge-rap dan mencoba menghina Kon Palatio, tapi Alon tetap tidak menghiraukannya dan langsung terusin makannya aja. Yang bikin mereka berdua pun ngerasa kesel banget karena makin lama makin dicueki sama Alon. Bahkan ketika mereka nerus-nerusin obrolan itu, yang lain malah tidak memperdulikannya lebih jauh lagi. Scene kemudian berpindah ke wilayah utara, dataran yang tidak berujung, yang dingin dan dipenuhi oleh barbarian. Salju abadi saat itu turun di tempat ini. Di tempat ini, hanya ada cahaya keabu-abuan yang terkutuk. Seolah berkata tidak ada kehidupan di wilayah seperti ini. Kita diperlihatkan para barbarian yang saat itu telah mati. Dan seorang pemimpin barbarian saat itu merasa sangat marah dengan apa yang terjadi sebelumnya. Orang-orang Caliburn sialan itu berani sekali tidak tahu namanya sebuah kehormatan. Padahal selama ini kami selalu bertarung dengan kehormatan. Orang ini ternyata tidak lain adalah Great Selkan yang merupakan salah satu dari ke-8 kepala suku barbarian. Bagi barbarian yang memuja pertarungan, mati dalam pertarungan adalah kehormatan yang paling tertinggi. Namun mereka telah ditipu oleh seorang kenaik dari kota Caliburn, kerajaan Caliburn, yang ingin mengaku melakukan duel terhormat, tapi malah menusuknya dari belakang. Ini membuatnya mati dengan cara yang sangat memalukan. Saat itu pemimpin barbarian itu pun bahkan sudah tidak mampu untuk bangkit dari sekaratnya. Apa yang akan terjadi pada Kurga the Snowfield jika aku seperti ini? Kurga, aku telah menemui takdir yang begitu memalukan. Tolong maafkan aku. Saking memalukannya aku bahkan tidak bisa menutup mataku di hadapan kematian. Namun tiba-tiba di tengah perkataan seperti itu, kita mendengar suara dari sosok yang sangat misterius. Dari suaranya aja kita bisa merasakan tekanan yang sangat menyeramkan. Saudaraku, panggillah aku, panggillah nama agungku, nama yang selama ini telah kau sembah. Ucapnya kepada sosok pemimpin barbarian. Pemimpin barbarian yang mendengar ucapan seperti itu pun mengingat sesuatu. Itu adalah suara dari dewa mereka, dewa barbarian Ulturus. Seolah sebuah keajaiban sedang terjadi di tempat ini. Pria itu pun pada akhirnya berhasil bangkit dan berdiri sambil mengatakan, "Yang mulia agung dewa agung Ulturus, kami dengan lancang memanggil nama terhormat Anda. Jadi bantulah kami." Ucapnya kepada sang dewa dengan sisa-sisa kekuatannya mencoba untuk bangkit. Kita kemudian diperlihatkan altar god yang ternyata telah muncul tidak seperti yang diperkirakan oleh Alon sebelumnya. Dewa dari dunia lain telah memasuki dunia ini tanpa penyebab kebangkitan dari Deadly Sins. Entah apa yang sebenarnya udah terjadi. Ulturus pun saat itu tersenyum dengan raut wajah yang sangat menyeramkan dan mengatakan kepada para pengikutnya ini, "Terima kasih karena telah mengingatku. Aku akan bangkit dan mengabulkan keinginanmu. Jadilah wadahku." Episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini aja. Nah, jadi itu aja. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you.